Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh ya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu sosis Solo. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan yaitu untuk isian saya menggunakan dada ayam yang sudah saya rebus sebelumnya, kemudian saya suwir-suwir seperti ini. Selanjutnya ada santan instan, gula pasir, lada bubuk, kemudian ada kaldu bubuk, garam, bawang putih, bawang merah, dan daun jeruk. Untuk bahan-bahan kulitnya, saya menggunakan 2 butir telur, tepung terigu, tepung maizena, margarin yang sudah saya cairkan, ada garam, kaldu bubuk, dan air. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu. Bumbu yang saya haluskan yaitu bawang putih dan bawang merah. Kemudian tambahkan dengan sedikit air seperti ini. Selanjutnya tutup blender dan saya akan menghaluskannya terlebih dahulu. Bumbu yang telah halus seperti ini ya. Kemudian selanjutnya saya akan menumis bumbunya tersebut. Siapkan minyak dan nyalakan kompornya. Tunggu sampai minyak panas, kemudian masukkan bumbunya. Tumis bumbu halus sampai berbau harum seperti ini. Kemudian aduk-aduk agar bumbunya tidak gosong. Selanjutnya tambahkan dengan daun jeruk, gula, garam, lada, dan kaldu bubuknya. Aduk rata kembali sampai bau harum dari bumbunya ini keluar. Oke, setelah tercium bau harum, kemudian masukkan ayam yang sudah disuir seperti ini. Kemudian aduk rata terlebih dahulu sampai semua bumbu tercampur rata pada ayam suwirnya. Setelah bumbu dan ayam tercampur rata, selanjutnya akan saya tambahkan setengah bungkus santan instan. Saya menggunakan setengahnya saja. Aduk rata kembali seperti ini. Kemudian tambahkan dengan air. Saya menggunakan air rebusan dari dada ayam tadi yang sebelumnya sudah saya siapkan. Oke, aduk rata sampai airnya ini menyusut dan menyerap ke dalam daging ayamnya. Oke, setelah beberapa saat dan air sudah meresap ke dalam daging ayam, kemudian matikan apinya dan tunggu sampai dingin. Kemudian saya akan menyiapkan untuk bahan kulit. Masukkan tepung terigu, tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung aci, kemudian masukkan kaldu bubuk dan garam. Kemudian tambahkan dengan 2 butir telur. Oke, pecahkan cangkang telur 1, kemudian tambah 1 lagi seperti ini. Oke, sudah 2 butir telur saya masukkan. Selanjutnya aduk rata terlebih dahulu seperti ini. Kemudian tambahkan setengah bungkus
santan instan yang tadi setengahnya sudah saya gunakan untuk memasak ayam. Kemudian saya tambahkan 1 saset santan bubuk, aduk kembali seperti ini. Kemudian tambahkan dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk rata sampai semua tepung bumbu dan telurnya ini tercampur. Oke, semua sudah tercampur seperti ini. Kemudian tambahkan dengan margarin yang sudah saya cairkan sebelumnya dan aduk rata kembali sampai margarin tercampur merata ke dalam adonan tepungnya. Dan setelah semua adonan tercampur, kemudian saya akan menyaring adonannya. Ini bertujuan agar tidak ada tepung yang bergerindil dan nanti hasil kulitnya ini bagus, halus dan tidak bergerindil. Oke, untuk adonan kulit atau adonan tepungnya sudah saya saring dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan memanggangnya atau menggorengnya di atas teflon. Nyalakan api, saya menggunakan api kecil, kemudian olesi dengan margarin atau minyak pada permukaan teflon. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya ambil adonan kurang lebih 1 sendok makan sayur seperti ini. Kemudian saya putar-putar agar adonannya ini tipis dan merata. Oke, nah seperti ini ya. Tunggu sampai adonannya atau kulitnya ini kering. Bisa dilihat dia akan mengelupas sendiri pinggir-pinggirannya seperti ini. Tunggu sampai pinggiran kulitnya ini mengelupas sendiri. Bisa dilihat mulai mengelupas. Nah, kita bisa cek dengan sendok ya. Selanjutnya saya letakkan di atas piring. Oke, kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Oke, semua adonan kulit sudah saya goreng dan jadi kulitnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengisinya. Ambil 1 kulit, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan ayam atau sesuai selera. Selanjutnya gulung ke depan sedikit dan lipat pada ujung kanan dan ujung kirinya. Oke, dilipat seperti ini, rapikan terlebih dahulu, kemudian gulung ke depan. Oke, sampai oke, seperti ini ya. Kemudian pada ujungnya saya lem menggunakan tepung terigu yang sudah saya campurkan dengan air. Oke, bisa dilihat sangat lentur sekali. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit lagi dan isi dengan ayam dan gulung kembali
Seperti pada cara yang pertama tadi, kemudian lakukan hal yang sama sampai semua kulit dan isiannya habis. Oke, semua adonan sudah tergulung seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggorengnya. Sebelumnya saya pecahkan telur terlebih dahulu. Kemudian tambahkan dengan sedikit garam dan akan saya kocok lepas telur. Ini nanti sebagai kulit dari sosis solonya. Oke, kocok lepas seperti ini. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam kocokan telur dan baluri dengan telur sampai rata. Kemudian siapkan minyak dan panaskan terlebih dahulu. Tunggu sampai minyak benar-benar panas atau hangat. Dan goreng adonannya seperti ini. Oke, masukkan satu per satu dan goreng sampai sosisnya berwarna kuning keemasan atau kecoklatan. Jangan lupa membalik adonan supaya hasilnya tidak gosong sebelah. Oke, bisa dilihat ya, sudah berwarna kuning keemasan dan atau kuning kecoklatan. Kemudian angkat adonan dan tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai semua adonan tergoreng habis. Oke, setelah semuanya selesai tergoreng, kemudian matikan apinya dan siap disajikan ke dalam piring. Sudah saya letakkan di atas piring seperti ini, kemudian hias dengan potongan cabai merah yang dipotong serong. Kemudian tambahkan dengan cabai rawit hijau. Oke, kira-kira seperti ini sosis Solo yang saya buat. Cocok dinikmati dengan cabai rawit hijau ataupun saus sambal. Kira-kira seperti ini. Selamat mencoba dan terima kasih.